Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, teman-teman semuanya, di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang saya rangkum dengan berjudul dakwah sarana menuju peradaban Islam. Teman-teman semuanya, nah di sini saya ituin apa itu dakwah gitu ya. Ya seperti yang kita ketahui bahwa kita mengetahui dakwah itu adalah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yakni da'ah, yad'u, dakwah, yang artinya yaitu seruan, ajakan, dukungan, permohonan atau permintaan. Sedangkan secara termologis atau secara istilahnya yaitu ajakan atau seruan kepada kebaikan dan keselamatan dunia dan akhirat. Nah, secara hukum syar'i, dakwah adalah sebagai kegiatan mengajak, mendorong dan memotivasi orang lain berdasarkan basyirah atau ilmu untuk meniti jalan Allah serta berjuang bersama meninggikan agamanya. Ya, nah, apa pentingnya kita berdakwah gitu ya? Kenapa kita harus berdakwah gitu? Ya, salah satu alasannya adalah dakwah adalah jalan perubahan yang ditempuh oleh para rasul gitu ya. Jadi kita berdakwah itu adalah untuk mengikuti jalannya Rasul, risalahnya Rasul, untuk menyambungkan kembali risalah Rasul yang telah diperjuangkan Rasul sebelum kita ada di dunia ini gitu ya. Yang kedua adalah dakwah merupakan tugas dan peran kekhilafahan syar'iyyah gitu. Nah, yang ketiga, besarnya pahala dakwah gitu. Seperti yang Nabi sabdakan, barang siapa menyuruh kepada kebaikan, baginya mendapatkan pahala orang yang mengikutinya, tidak sedikit pun mengurangi pahala mereka gitu ya. Nah, yang selanjutnya, apa sih pentingnya dakwah gitu ya? Dakwah pentingnya aja itu sebagai kebutuhan manusia terhadap dakwah gitu. Ya, itu sebuah kebutuhan manusia gitu ya. Jadi kita berdakwah untuk memenuhi kebutuhan manusia akan ajaran-ajaran dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita sampaikan kepada semua manusia ya, agar kembali kepada jalan yang Allah ridhoi gitu. Nah, yang terakhir adalah dakwah adalah upaya mengeluarkan manusia dari kegelapan atau keterpurukan rohani atau ketersesatan menuju cahaya kebangkitan rohani. Minaz zulumati ilan nur gitu. Nah, yaitu ya ada juga ya sarana dakwah. Pentingnya dakwah itu adalah sarana terwujudnya kejayaan peradaban Islam dan juga dakwah amal mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menjaga dan mengawal tujuan-tujuan diturunnya syariah, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa raga, menjaga harta, menjaga akal dan menjaga keturunan kita. Nah, apa yang harus kita dakwahkan untuk mewujudkan keberadaan Islam gitu ya. Di sini akan kita jelaskan nanti satu persatu. Apa itu yang pertama? Nah, yang pertama adalah pokok keimanan dan keislaman ya gitu. Yang kedua adalah realisasi keimanan dan keislaman dalam bentuk ibadah yang mencakup kepribadian, keluarga, masyarakat dan negara. Jadi semuanya mencakup gitu ya. Di dalam Islam semuanya sudah diatur, baik dalam bidang politik, ekonomi, semua sudah diatur dalam Al-Quran dan lengkap. Sudah lengkap. Tinggal kita menyampaikannya kepada orang banyak atau kepada manusia agar mengindahkan ajakan dari Allah Subhanahu wa taala. Pelarangan terhadap kesyirikan dan kemaksiatan itu udah pasti ya. Jadi kita untuk membasmi kemungkaran dan menyampaikan yang hak gitu ya, dan memberantas yang batil gitu. Apalagi ya, mari kita lihat. Nah, apa yang harus dipersiapkan oleh para pengemban amanah dakwah untuk mewujudkan peradaban Islam? Ya, yang pertama tentu saja ilmu gitu ya. Jadi kita harus berilmu dulu gitu, baru kita bisa menyampaikan kepada
kepada orang lain gitu. Bagaimana mungkin kita menyampaikan dakwah kepada orang lain sedangkan kita tidak mempunyai ilmu sama sekali? Itu sangat berbahaya sekali teman-teman. Itu akan berakibat fatal dan itu akan menyesatkan. Jadi kita harus mempunyai ilmu dulu. Walaupun sedikit ilmu yang kita sampaikan, insya Allah itu akan menjadi amal jariah kita, insya Allah. Yang kedua, dan menyampaikan dakwah itu kita harus sabar gitu ya, sabar, dan juga harus penuh hikmah atau manfaat, akhlak yang mulia. Jadi kita harus contohkan juga akhlak yang mulia gitu ya. Sebagai pendakwah kita harus mencontohkan akhlak yang mulia, menghancurkan penghalang antara dirinya dengan objek dakwah, lapang dada terhadap perselisihan gitu ya. Nah, kriteria dakwah yang akan mewujudkan peradaban Islam itu seperti apa teman-teman? Nah, mari kita bahas. Nah, yang pertama adalah bermuatan kemurnian gitu ya. Nah, seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-5 gitu ya. Bisa teman-teman lihat nantinya. Yang kedua adalah dilakukan secara berjamaah dan terorganisir gitu ya. Jadi harus kita lakukan secara berjamaah gitu. Misalnya kita menyampaikan dakwah di masjid atau di lapangan luas gitu ya. Yang penting menjangkau semua jemaah gitu. Yang ketiga adalah bermuatan kebangkitan dengan memberikan kesadaran kepada manusia akan tugas dan tujuan kehidupannya. Nah, apa yang akan didapatkan jika usaha dakwah ini dilakukan dengan maksimal? Nah, tentu saja gitu ya. Allah akan memberikan keberkahan dari langit dan dari bumi gitu ya. Jika kita melaksanakan dakwah itu dengan maksimal gitu ya. Dan juga Allah akan melimpahkan pahala yang lebih baik terhadap kita gitu ya. Yang pertama adalah Allah akan melimpahkan keberkahan dari langit dan bumi. Dan yang kedua adalah Allah memberikan pahala yang sangat besar kepada kita sebagai pendakwah gitu, insya Allah. Nah, ketika dakwah diabaikan, apa yang akan terjadi gitu ya? Keterpurukan yang terjadi adalah keterpurukan rohani, peran duniawi dan ukhrawi gitu ya. Nah, ini seperti contoh-contoh DPR itu singkat, saya sampaikan singkat saja. DPR ranking pertama korupsi gitu ya. Ini contoh keterpurukan yang akan terjadi jika misal dakwah diabaikan, maka pejabat-pejabat tidak ada lagi rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka sangat mudah sekali untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau berbuat curang gitu ya. Nah, ini seperti DPR ranking pertama korupsi. Nah, ini juga jika tidak diindahkan dakwah dari para ulama, ustaz, maka yang akan terjadi adalah seperti ini. Auzubillah ya. Kemaksiatan akan semakin merajalela. Maka dari itu akan pentingnya dakwah ini untuk kembali mengingatkan manusia, untuk mengajak manusia kepada jalan yang benar, jalan yang Allah ridhoi, kepada jalan Islam gitu ya. Dari minas zulumat ila nur, dari kegelapan menuju jalan terang gitu. Ini contoh-contoh aja teman, jika kita mengabaikan dakwah yang didakwahkan oleh ustadz-ustadz atau ulama-ulama kita, akan banyak sekali kemaksiatan yang muncul di muka bumi ini. Maka dari itu tugaslah peran kita sebagai pendakwah untuk terus menerus mendakwahi orang-orang yang memang bisa dikatakan jauh dari Allah. Harus kita dekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara pendekatan dakwah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, teman-teman, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam usaha dakwah kemurnian Islam untuk mewujudkan peradaban Islam yang sesungguhnya, insya Allah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.